Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faiz Prasetya. Sekarang saatnya kita membahas materi selanjutnya ya, materi baru ini tentang vulkanisme. Ini masih dalam ruang lingkup kajian materi dinamika litosfer ya. Oke ya, kita langsung saja mulai materinya. Ya, apa itu vulkanisme? Bisa diartikan ini ada pengertian dari beberapa ahli. Di antaranya menurut Herlambang, vulkanisme itu adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma naik ke permukaan bumi. Nah, menurut Burandani, vulkanisme itu adalah proses alamiah yang berhubungan dengan kegiatan gunung api. Asal-usulnya terbentuknya permukaan magma di dalam bumi sehingga kemunculannya di permukaan bumi ini dalam berbagai bentuk dan kegiatannya. Ya, jadi bisa disimpulkan ya, menurut Bapak sendiri, kegiatan vulkanisme itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas gunung api. Yang dari awal proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi, sampai terjadinya proses magma ini mengalami yang namanya letusan atau yang namanya erupsi. Jadi kalau magma keluar dari permukaan bumi, keluar dari gunung api itu sering disebut dengan namanya erupsi atau gunung meletus ya. Nah, ini adalah gambar peta persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Menurut USGS ini yang kalau kalian belum tahu adalah lembaga penelitian yang berkaitan dengan bidang geologi. Nih, mungkin nih kalau kalian di Indonesia itu kayak PVMBG atau BMKG lah. Nah, ini mereka melakukan kajian. Nah, setelah dikaji, dipetakan, menurut mereka kurang lebih sekitar 120 gunung api itu terdapat di Indonesia. Nah, dominannya berpusat ada di Pulau Jawa. Bisa kalian lihat di sini memang sangat padat sekali Pulau Jawa ini dengan gunung api. Yang terkenal lah kita sering bisa ambil itu Gunung Merapi yang terkenal akibat letusannya dan wedus gembelnya itu di tahun 2010. Kemudian ada Gunung Semeru. Gunung Semeru itu ada di daerah Jawa Timur. Gunung Semeru ini bisa kalian lihat di film 5 cm box office Indonesia yang bertemakan tentang outdoor atau petualangan. Ya, jadi Gunung Semeru ini terkenal akibat kemenarikannya ya, yaitu objeknya itu adalah Danau Ranokumbolo dan puncaknya itu puncak tertinggi yang ada di Pulau Jawa dan salah satu puncak tertinggi di Indonesia yaitu Mahameru dengan ketinggian 3.676 di bawah permukaan laut. Nah, ya selain di Pulau Jawa ada juga gunung-gunung api, diantaranya di Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat ya, dengan Gunung Rinjani juga dan Gunung Dempo yang ada di Pulau Sumatera nih, dan Gunung Kerinci. Yaitu ini adalah persebaran gunung api dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia Timur ya, di daerah Kepulauan Maluku dan juga Sulawesi. Sayangnya di Papua ini jarang bahkan hampir tidak ada gunung api ya. Oke, nih selanjutnya ini adalah definisi dari magma. Magma itu bisa dibilang adalah batuan cair pijar dengan suhu yang sangat tinggi, terbentuk dari berbagai mineral dan mengandung gas yang larut di dalamnya. Jadi kalau gunung api meletus, dia itu akan mengeluarkan magma. Magma ini nanti akan berubah namanya menjadi lava ya. Nah, saat gunung meletus ini akan mengeluarkan berbagai jenis material. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini aktivitas magma yang terjadi nih. Bisa kalian lihat ini di gambar ini ada gambar yang warna merah, ini adalah namanya dapur magma nih, magma chamber nih. Magma chamber ini adalah pusat di mana aktivitas magma itu terjadi. Nanti dia akan naik ke atas akan keluar. Nah, kalau magma udah keluar dari perut bumi lewat gunung api ini keluar ke sini, nanti ini akan jadi namanya erupsi atau gunung meletus nih.
Nah, ini adalah intrusi-intrusi hasil dari pembentukan magma. Ini ada batuan pluton, batolit. Ini kemarin kan udah dijelasin tentang batuan beku nih. Tuh. Nah, ini tadi yang Bapak bilang ya. Kalau gunung api meletus, pasti akan mengeluarkan berbagai jenis material. Entah itu benda padat, gas, ataupun cair. Nah, kalau benda padat ini kita bisa ambil contoh. Itu namanya, benda contohnya ini namanya eflata. Eflata ini bisa dilihat di gambar, itu bentuknya kayak batu-batuan. Nih, benda padat batuan dan juga pasir. Nih. Biasanya pasir ini bisa dijadikan sebagai bahan tambang nih oleh masyarakat. Nih, ini contoh-contoh benda padat hasil dari aktivitas vulkanisme. Nih, contohnya namanya eflata. Oke ya. Nah, ini namanya lava. Ini merupakan salah satu jenis hasil erupsi dari gunung api atau hasil vulkanisme. Lava ini adalah magma yang telah keluar dari perut bumi. Mengalir keluar dari gunung api atau rekahan gunung api, dia akan mengalir jadilah yang namanya lava. Lava ini bisa jadi dua jenis. Nih, kita lihat ya. Nah, lava ada yang namanya lava kental dan lava cair. Nih, bisa dilihat di gambar ini salah satu jenis lava yang bisa dibilang itu cair. Nah, kalau yang lava kental itu bisa diambil contoh seperti ini. Apabila lava itu sudah masuk ke dalam aliran sungai, lama-kelamaan yaitu akan mengalami proses pendinginan akibat tekanan suhu yang tinggi, lama-lama menjadi yang namanya lahar dingin. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar ini. Gambar ini kalau nggak salah diambil di daerah sungai, daerah kali yang ada di Yogyakarta. Kali itu bisa didefinisikan kalau kayak kita itu namanya sungai. Tuh, kalau orang Jawa bilang itu kali. Ini mereka kalau nggak salah sedang melakukan penambangan ya. Dimana di sini di sungai ini sebelum ada penambangan ini pernah terjadi banjir lahar dingin. Di sana itu kalau terjadi banjir lahar dingin sangat berbahaya ya. Apalagi kalau masih ada sisa-sisa lava atau lahar yang masih kental tuh di sini nih. Tuh. Nah, ini kalau gunung meletus juga ngeluarin material lain selain padat dan cair, juga ngeluarin benda gas. Apa saja itu benda gasnya? Ada yang namanya solvatara, namanya fumarol, namanya mofet. Nah, ini nama-nama senyawa kimianya. H2S, H2O, dan mofet CO2. Mungkin kalian pernah mendengar CO2 itu adalah karbon dioksida. Tuh, ini. Seperti ini. Nah, ini mohon maaf ada sedikit kesalahan. Ini harusnya erupsi. Nah, erupsi gunung api ini atau erupsi magma ini bisa dibagi menjadi dua. Erupsi linear dan erupsi sentral. Ini kalau lihat di gambar, ekstrusi itu bisa diartikan sebagai erupsi. Intrusi ini adalah hasil aktivitas magma yang merambat di dalam permukaan bumi. Nih, tipe gunung api. Tipe gunung api ini bisa kalian lihat ada 3 jenis yang kita sering kenal. Gunung api perisai atau namanya tameng. Gunung api mar nih, yaitu lebih datar landai. Dan ini gunung api yang tipenya sering kita jumpai di Indonesia. Namanya gunung api strato. Ini bentuknya kerucut. Nah, yang tadi Bapak bilang di Indonesia itu kurang lebih menurut data USGS ada sekitar 120. Sekitar 120 lebih gunung api. Nah, dari 120 itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80% itu merupakan jenis gunung api yang tipenya adalah gunung api strato atau yang kerucut nih. Kayak Merapi, Semeru, itu salah satu jenis gunung api yang tipikalnya gunung api strato nih. Itu sangat berbahaya tuh. Nah, ini kalau gunung api mar, ini yang terkenal itu adalah gunung api yang ada di daerah Jawa Timur, namanya Gunung Api Bromo. Barangkali kalian yang suka demen jalan-jalan pernah main ke daerah Gunung Bromo. Tuh. Gunung Bromo itu sebenarnya adalah salah satu jenis gunung api yang tipikalnya adalah tipe mar. Nah, kalau gunung api perisai ini sangat jarang dijumpai ya di Indonesia. Ini rata-rata terdapat di daerah luar negeri. Jadi yang perlu kalian ketahui, gunung api yang tipenya paling banyak dijumpai di Indonesia itu adalah strato.
Ini hampir 70% lebih tipikal gunung api di negara kita ini adalah strato ya. Nih yang ini. Oh, yang kemarin ini yang Bapak pernah teliti ini adalah gunung api Bromo tuh. Sisanya kalian bisa coba browsing dan kaji sendiri. Nah, ini tadi hasil intrusi magma. Intrusi magma ini adalah hasil dari aktivitas vulkanisme yang terjadi di dalam perut bumi ya. Ini bisa kita lihat nomor 1 batolit. Batolit ini sering disebut dengan dapur magma yang luasnya mencapai 100 km persegi nih. Kedua, lakolit. Lakolit itu sering bisa dikategorikan dengan namanya magma yang mengalami menyusup di sini. Jadi itu mengalirnya ke sini, menyusup ke dalam lapisan batuan di antara dua lapisan terangkat sehingga akan membentuk cembung. Sedangkan alasnya ini rata nih. Kemudian yang ketiga seal. Nih, seal. Seal itu bisa dibilang adalah lapisan magma yang sangat tipis yang menyusup di antara batuan atau mengalir di antara batu-batuan. Dan bentuknya itu pipih nih. Yang ketiga adalah intrusi korok. Intrusi korok. Nah, itu nomor 5. Nomor 5 nih di paling bawah. Nah, sering disebut dengan gang nih. Gang itu adalah magma yang menyusup yang menerobos lapisan batuan nih. Nah, ini kemarin kita akan bahas tentang batuan, itu yang sering disebut dengan namanya batuan gang. Batuan beku gang tuh akibat dari adanya proses magma yang menyusup menerobos ke lapisan batuan tuh. Nah, selanjutnya nih ada cabang dari batuan gang namanya apofisis atau apolisa. Itu semacam intrusi korok nih di nomor ke-6 nih. Ini ya, yang kayak akar. Nomor 7, diatrema atau magma yang mengisi pipa letusan, pipa kawah nih. Oh, seperti ini ya. Yang nomor 8 ini kawah utama. Kawah utama ini kalau misalkan magma yang dari perut bumi ini mau keluar biasanya lewat sini nomor 8 nih. Keluar tuh. Nomor 9 itu kerucut, gunung api parasit nih. Nih, nomor 9 dan nomor 10 itu kawah samping nih. Ada rekahan-rekahan ini namanya kawah samping itu. Nah, ini tipe letusan gunung. Ini ada banyak jenisnya. Mari kita bahas ya. Yang pertama tipe Hawaii. Kenapa tipe Hawaii? Karena tipe letusan gunung api ini banyak sekali terdapat di daerah Kepulauan Hawaii yang ada di Amerika Serikat. Tipe Hawaii ini kalau terjadi letusan, lava yang keluar tuh sangat cair, sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava ini yang sangat cair menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Kalau kalian pernah lihat di TV-TV, atau mungkin yang kalian pernah nonton film, suka ada lava yang mengalir ke daerah perkotaan membakar segala arah. Nah, itu merupakan salah satu akibat dampak dari letusan gunung yang tipikalnya Hawaii ini. Jadi dia tuh kalau meletus, lavanya akan menjalar kemana-mana tuh. Nah, itu sangat berbahaya karena kalau kita kena itu bisa membakar apapun yang disentuhnya. Contohnya Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung Kilauea. Tuh, semuanya terdapat di daerah Kepulauan Hawaii. Nih contohnya Gunung Kilauea. Nih kalau kalian lihat meletus, dia itu lavanya akan menjalar kemana-mana ke segala arah. Nih. Stromboli. Nah, tipe Stromboli, letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusan-letusannya terjadi dengan waktu atau kurun waktu yang hampir berdekatan ya. Nah, ini contohnya itu Gunung Vesuvius yang ada di Italia yang menghancurkan kota Pompei itu. Kemudian ada Gunung Raung. Gunung Raung ini salah satu gunung dengan jalur pendakian yang ekstrim ya. Nah, itu ada di daerah Jawa Timur. Nih. Nah, ini ciri-cirinya lavanya cair, dapur magmanya itu sangat dangkal, tekanan gasnya itu sedang. Nih, contohnya. Nah, nih tipe Merapi.
Gunung tipe Merapi ini merupakan tipe gunung yang mengeluarkan lava kental kalau meletus, sehingga akan menyumbat mulut kawah. Nah, akibatnya tekanan gas menjadi semakin kuat, memecahkan sumbatan lava. Nah, ini material gasnya kalau di Gunung Merapi ini meletus suka banyak sekali yang keluar akibat tersumbatnya mulut kawah oleh lava yang kental nih. Nah, ini material ini akan menuruni lereng gunung sebagai ladu atau Godelwein tuh. Jadi kayak semacam longsor kayak awan tuh. Nah, selain itu yang terkenal ini kalau Gunung Merapi meletus akan terjadi namanya cloud walk kalau bahasa ilmiahnya. Nah, ini kalau orang Jawa, orang Jogja sering jemputnya itu wedus gembel atau awan panas. Ini awan panas cloud walk atau orang Jawa itu bilangnya wedus gembel. Kenapa wedus gembel? Karena diartikan awan panas ini kalau keluar akan menyebar ke segala arah, membakar apapun yang terkenanya ya. Dan perlu kalian ketahui kalau gunung ini meletus, wedus gembelnya keluar, itu akan sangat berbahaya karena mengandung berbagai macam gas-gas beracun tuh, diantaranya karbon dioksida. Pernah terjadi di Yogyakarta Gunung Merapi ini meletus nih, sesuai namanya nih. Gunung api ini meletus, awan panasnya pada keluar semua, sehingga itu akan sangat berbahaya bagi kita karena mengandung gas-gas yang sangat berbahaya, gas beracun tuh. Jadi harus hati-hati. Nah, ini Gunung Merapi. Ini diambil gambarnya dari Gunung Merbabu. Oke ya. Tipe Pele ini salah satu letusan yang memiliki tipe di mana akibat terjadinya penyumbatan kawah di puncak gunung api. Bentuknya seperti jarum nih. Nah, ini memiliki ciri-ciri seperti lava hampir sama dengan tipe Merapi, yaitu kapasitas atau kadar lavanya kalau yang keluar tuh. Tekanan gasnya itu cukup besar. Nah, itu. Kalau meletusnya itu tipenya lebih mendatar ya. Ini contohnya ada di Perancis. Diambil dari nama Gunung Pelé, Perancis. Nih, tipe Vincent. Ini salah satu jenis letusan yang menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini akan berakibat daerah di sekitar gunung itu akan diterjang lahar dingin. Kenapa? Karena kaldera atau danau kawah ini akan ikut tumpah, jadi lahar atau lava nanti yang akan keluar itu akan ikut menyebar ke segala arah. Biasanya akan masuk ke dalam aliran sungai. Nah, gunung ini kalau meletus bisa terjadi banjir bandang, banjir lahar yang sangat berbahaya. Lahar panas nih. Contohnya Gunung Kelut pernah terjadi di daerah Jawa Timur, gunung ini meletus, dan Gunung Saint Vincent yang pernah meletus pada tahun 1902. Itu diambil namanya dari Gunung Saint Vincent di Amerika Serikat. Ini gambarnya. Ini gambar dari Gunung Kelut ya nih. Ada di Jawa Timur nih, di Kediri. Tipe Peret. Nah, tipe ini kalau meletus sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Karena gunung ini kalau meletus, materi yang dilemparkan itu bisa mencapai ketinggian 80 km, berarti sangat tinggi. Nah, letusan ini dapat melemparkan ke pundan atau membobol puncak gunung tuh. Sehingga kalau gunung ini meletus, biasanya beberapa bagian di permukaan itu akan ikut terbawa. Tuh, jadi gunungnya bakal melorot jadi pendek tuh. Seperti itu. Nah, ini contohnya Gunung Krakatau yang pernah meletus di abad ke-19 dan Gunung Saint Helens di Amerika Serikat. Nih. Nah, kalau kalian pernah lihat di TV, Gunung Krakatau saat dulu itu gunungnya termasuk tinggi. Tapi setelah mengalami erupsi yang dahsyat, gunung itu melorot jadi pendek. Nah, yang pendek itu nanti dinamakan dengan anak Krakatau. Seperti itu. Nah, ini lihat nih. Seperti ini contohnya. Oke, terima kasih. Materinya sudah habis ya.
Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.